melanglang buana main volley sampai ke Garut tuh. Ya. Kalau kita ulang lagi ya dulu waktu itu, tim volley kita tuh sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget ya Del ya. Tapi kenapa setiap diajakin main aja berani ya Del ya? Oh iya. Dan Iya itu dia. kalau gue buat sendiri memang ngerasa kehilangan. Karena kenapa sih gue ngerasa kehilangan? Karena waktu itu gue lebih banyak posisi gue di toser. Ya. Dan kalau menurut gue pribadi di tim volley Giki itu cuma Dul sama Janu yang punya kelebihan. Jangan salah, itu juga tukang tumbuk Oh, ini dia. Nah, ketika Dul ini hengkang dari Giki, memang amat rasa ini apa namanya kepinjangan gitu. Nah, gue mau inget yang ke Garut itu. Memori apa yang diinget tuh waktu kita jalan ke Garut tuh? Saya masih teringat jelas dengan acara yang ke Garut itu ya. Iya. Awalnya kita memang mau camping, Iya. camping sekaligus mau refreshing lah ya. Iya. Nah itu ke Garut itu dulu mau ke kampungnya Pak olahraga tuh, Iya. Pak Deden. Iya. Iya. Ngineplah kita di sekolah, nginep sekolah, kita sholat subuh jamaah, habis sholat subuh berangkat ke stasiun kota. Iya. Naiklah kereta yang arah ke Garut, seingat saya gitu. Cibatu. Iya, ke arah Cibatu. Iya. Naik rame-rame kita naik sana, kita turun sampai sana, akhirnya sampai di rumah Pak Deden dengan selamat. Sama gitu waktu itu. Ada ikut, Ikut, kan ikut, panggilan ya. selamat sekarang Dia selalu Mas Boy. Tapi sama ini diganti Mas Boyo. Mas Boyo, iya Mas Boyo. Iya, saya pikir ya saat itu saya juga mau ikut tapi ada halangan waktu itu Oh. pada iya. Akhirnya sampai di sana, akhirnya kita sebenarnya tidak dikasih sama orang tua dari Pak Deden untuk camping di Gunung Kancil. Kancil ya sebetulnya. Karena banyak bagongnya. Iya. Nah, tapi kita nekat di sana. Belum buka tenda, belum apa-apa, udah hujan Bukan. semua. Akhirnya ada saung lah. Jadi ya kedinginan, kelaparan, akhirnya Indomie kita gadoh. Itu posisinya kita emang pas di lereng ya dulu. Ya, Dan kalau nggak salah itu kecerdikan Unang juga yang karena saking dinginnya kabutnya itu cuman kita bisa ngeliat paling 1 meter ya dulu ya betul. ke sana. Cerdiknya Unang itu dia nampung air hujan di Ah, ah. tenda dan airnya Air itu itu yang buat buat masak. masak. Tapi karena berhubung udah lapar, Iya, orang jalan juga ada 2 kecamatan kali ya dulu ya. itu lumayan jauh. Jadi Jauh. ya udah keburu lapar ya, nggak ada Nggak Indomie. Indomie. Tapi memang itu luar biasa perjuangan tuh. Ya paginya kita pulang sebenarnya. Paginya kita pulang, kita datang ke rumah orang tuanya Pak Deden lagi, akhirnya baru makan enak. Iya, Ya, ini ngobrol-ngobrol soal orang tua. Tadi itu salah satu bukti bahwa memang omongan orang tua itu Ada benarnya. bukan agak benarnya, emang benar. Karena kenapa benar? Karena berdasarkan pengalaman hidup. Iya. Dia lebih dulu mengalami ketimbang kita. Nah, Nah, apalagi sekarang situasinya memang ada arah beliau kan. iya, Dia dia lebih paham. bukan tahu Medan, tahu Gunung Kancilnya dia. Iya, Maksudnya kalau tahu seperti Medan itu. Jawa Iya. dia. Dia bukan orang Medan. Iya. Nah, ini buat Hakim. Kita mau ngobrol sekarang sebagai ketua RW. Nyangkut soal tadi orang tua. Orang tua itu kan memimpin di lingkungan terkecil, keluarga. Yang dipimpin anak sama istri. Nah, sekarang kan ente nih 2 pemimpin lah di keluarga dan di lingkungan. Enakan mana? 2 tempat itu. Ya sebenarnya kalau dibilang enakan ya sama aja sih ya. Ah. Ya tergantung kita memposisikan gitu loh. Ah. Kalau di saat kita keluarga ya tentunya memang memang tanggung jawab kita di keluarga gitu lebih Iya. besar kan. Iya, Ya, iya. kalau kita fokus kan konsentrasi gitu. Ah. Sementara kalau di masyarakat ya beraneka ragam nih sifat watak dan adat Iya, ya sudah campur iya, gitu. Jadi memang ya tinggal
bisa kita gitu memanage orang-orang ya tersebut gitu. Iya. Jadi ya seperti kita main layang-layang lah artinya. Ada kalanya kita ulur, ada kalanya kita kedep, kita tarik gitu ya. Karena kalau kita ulur terus nanti kebablasan gitu kan. Makanya kita perlu tarik juga gitu. Ngomong udah berapa lama? Ya berapa tahun? Belum lama, baru saat ini tahun 2002 jalan Dua periode. hampir 9 tahun berarti ya. Oh, udah lama. 2 periode. Iya. Anda ingin mencapai 3 Ceritanya periode? gimana sih tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ketua RW? Ya sebenarnya sih saya awalnya jadi ketua RW itu tidak ada niat atau tidak ada ini ya. Kebetulan saya dari masih sekolah gitu itu Bang Dul ya. Di sekolah saya ada kegiatan-kegiatan kayak rotis ya, yang kita sama Bang Dul Patah. Iya. Terus di lingkungan saat remaja itu jadi ketua remaja. Dulu sekolah jadi ketua organisasi remaja masjid sepondok KB, ketua ya teman-teman tuh pada nunjuk jadi ketua persatuan bulu tangkis sepondok KB begitu ya. Jadi RT mah belum pernah gitu loh. Ya mungkin masyarakat menilainya karena saya waktu itu aktif ya, Iya. baik dari kepemudaan maupun meskipun usianya masih muda, tapi tadi orang tua pun aktif gitu Iya, loh. iya. Kayak rombongan kondangan gitu. Jadi karena ada kekosongan atau dalam arti sudah beberapa periode RW lama menjabat, Iya. ya perlu ada permajaan lah seperti itu. Itu tujuannya ibadah, bukan tujuan yang lain seperti itu. Akhirnya dari nasihat orang tua saya, akhirnya saya bersedia dan alhamdulillah sampai saat ini gitu ya. Bang Cak Nur, gitu kira-kira. Iya. Katanya ente pernah atau masih sekarang jadi warganya? Ya masih. Masih sekarang ini. Masih, saat itu masih. Udah berapa lama? Jadi warganya nih? 9 tahun, 4 tahun 20 tahun lebih ya. jadi warganya. Ya sejak dia berumah tangga aja, Berumah tangga kebetulan dari- istrinya itu memang keturunan sini gitu loh. Lah yang ente dengar, yang ente lihat, yang ente rasain sosok pimpinan beliau di wilayah sini kayak apa? Kan beliau jadi RW, kan ente kan warga sini juga nih. Nah yang ente lihat, yang ente denger, rasain hasil beliau nih jadi ketua RW di lingkungan RW 1 ini gimana menurut ente? Bagus kah? Jadi panutan Sini. segini dah. Ini omongan juga. ini omongan jujur kan, bukan Iya, karena kita ilham. temen. Bukan karena mau minta sumbangan. Enggak, bener. Betul. Gua tuh dulu pernah berkunjung ke rumah lu di situ. Masihkah rumah itu ada? Dul? Masih. Nah, itu siapa yang dapat? Itu peninggalan orang tua ya. Saat ini masih ditempati kakak saya. Kalau lu sendiri sekarang tinggal Cijantung. di Jantung, Lebih tepatnya daerah Kalisari. Kalisari, Jantung. Yang Ciracas ya. Ciracas si Cak mainnya. Beda jalur ya? Iya. Beda jalur, beda blok. Oh. Ada memang itu tempat yang Iya. bagus itu. Bagus ya. Waktu saat itu, Saat itu ya. waktu jiwa mudanya Ucak masih. Wow. Dul, di luar AK2 Dul, lu 1 tahun di Giki Dul. Kenangan paling apa sih yang lu rasain dari yang temen main poli, temen jalan di kita camping, temen kita mungkin ngacak-ngacak wilayah, terutama sih kayaknya dulu kita sering main ke arah sini ya Dul ya, mulai Cirinda ke sini Ah, ya. iya. Ya, tempat rumah saya pernah. Iya, main, Cirinda ya. ke sini. Apa sih Dul, walaupun lu cuma setahun Dul. Anak-anaknya solid ya. Ah. Nah, termasuk saya jadi ikut gitu juga gitu kan awalnya. Karena untuk saat itu rumah saya yang mental sendiri gitu, daerah selatan tapi selatannya selatan ke selatan. Selatan coret. Kalau yang lainnya kan ke selatan ke sini gitu, ke arah Cirende gitu. Ya itu juga yang termasuk bikin saya jadi dipindahkan sebenarnya ya, dipindahkan sama orang tua saya. Karena salah satu lokasi ya. Karena saat itu saya dinilai sama orang tua saya berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, kalah sama orang kerja.
Matahari juga kalah. Matahari belum bersinar, kamu udah berangkat. Pulang udah tenggelam, kamu baru pulang. Sekolah apa ditanya gitu kan. Akhirnya saya diem aja, diomelin gitu saya diem aja. Ya akhirnya saya kena gitu. Dipindahkanlah saya sekolah gitu. Itulah awal saya cuma hanya 1 tahun di Gigi. Karena waktu itu ya memang Tapi ya, di Gigi itu saya dapat beasiswa loh. iya. Beasiswa. Iya. Iya, saya tahu. Enggak gini loh, maksud gua mungkin ya kalau gue sendiri dulu, kalau gue tadi lu udah cerita tuh kan, kenapa lu udah dipindahin dari Gigi ke sekolah yang satu, karena alasannya seperti itu. Kalau gue sendiri sih ngerasain memang semenjak gue ada di Gigi, gue ngerasain tuh ya memang gue punya pengalaman hal baru yang ya memang waktu itu memang jujur ya Janu lah, Iya. boleh dibilang tokoh utama. Oh, Tama. Anak Gigi dia itu yang ya mungkin cara nebeng truk, ngerasa naik storing yang Iya. ya itulah banyak hal baru sampai kita ke Gunung Kancil tadi kan, Iya. sampai ke Cunang, Curug Nangka yang sampai ada insiden geger itu kan, pulang dari Cunang ada kasus yang semuanya pingsan gitu, ada 4 orang yang pingsan, akhirnya yang berangkat ke Cunang itu diskor. Terus ya memang kalau seandainya mungkin waktu itu gua nggak di Gigi ya gua juga belum tentu ngerasain hal-hal kayak gitu. Nah, gua mau nanya lu gini, Iya. apa sih yang waktu itu lu rasain masuk Gigi? Artinya gini, lu kan rumah posisi jauh nih, jauh. Tapi kenapa sih pilihan lu waktu dari SMP itu ke Gigi gitu? Iya. Ya gimana ya? Mungkin sudah jalannya kali di dunia ya gitu. Memang sebelumnya saya juga nggak kenal Gigi gitu loh. Iya. Apalagi memang kita angkatan pertama kan. Betul. Gitu. Dan luar biasa Jadi juga. memang motivasi saya ya saya maklum dari Udik, Bangge, apa? Bangge. Waktu itu ya. informasi Gigi dari mana? Waktu itu informasi Gigi dari mana ya? Saya juga Apa itu lupa udah nih. Waktu itu kan belum ada sosmed ya. Iya. Iya, lupa deh Betul. informasi gimana aja gitu. Pokoknya nyangsang katanya di sana saya. Nih. Ya maklum orang mudik pengen ke kota saat itu, ya, pengen nyari pengalaman baru. Lewatin gitu. lampu merah. Iya, gitu jadi. Gue waktu pertama ke Gigi, pertama masuk, gue agak kaget. Ya. Kaget gue begini, ini kan sekolah semea. Kenapa lakinya gue kan tampang STM? Lu ngerasain itu nggak? Iya, ngerasain juga. Sebelumnya kakak-kakak saya biasanya kalau semea itu Lembut-lembut. ya sedikit lah ya. Gitu. Kalau bicara guru tadi dulu punya memori sangat berkesan ya dengan salah satu guru, Mr. X tadi yang dulu cerita. Nah kalau anda sendiri selama di Gigi punya guru yang favorit? Ya, saya rasa ya sama semua Sama ya. nggak ada yang Mengistimewakan. Iya. Karena ya intinya kita cuma belajar sih ya. Gitu. Jadi saya pikir ya karena kita yang butuh pelajaran, ya kita anut aja tuh. Nggak ada yang Saya punya cerita lagi dengan satu Apa guru lagi. apa dulu? Saat itu memang bulan puasa ya, bulan puasa. Saya diracunin sama satu orang namanya Jaya. Oh. Ya, Black. Iya. Dikasih saya petasan. Oh. Dikasih petasan segenggam, petasan cuplik ya. Iya. Cuplik. Kata dia ngomong petasan bantet, tidak ada bunyinya. Saya simpen lah di kantong sini. Pas saat itu pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Sudah waktunya keluar, dia tidak keluar. Aduh, saya pusing, saya bilang gitu kan. Pas dia mau keluar, saya pasang itu petasan di kelas. Bunyinya nyaring banget. Kuping saya sampai, aduh, pusing ya. Saat itu kepala sekolah mau masuk kelas, ganti pelajaran. Dipanggillah saya ke sana. Dipanggil, udah gitu di angka 1, kadang lagi belajar matematika. Gurunya
guru killer. Iya. Aduh, saya bilang mati deh. Iya. Akhirnya saya keburu dipanggil kepala sekolah duluan. Nah, ruang kepala sekolah, kelas itu di atas. Saya masang itu di atas ya. Sempat kita Lantai jadi kelas dua? itu. Di lantai 2. Oh berarti yang kantor kita di pojok ya? Ya, Dari tangga kita ke kanan? ya. Ah. Nah, itu kepala sekolah kantornya di sana, Iya. di pojokan. Datanglah saya ke sana. Langsung saya dapat surat skor 3 hari tidak boleh sekolah. Saya pusing, wah ini gimana nih kan gitu. Ya udahlah, saya pegang tuh surat, tapi saya buang di tempat sampah saya itu juga saya buang, saya bilang gitu. Saya izin, saya ambil buku-buku saya pulang. Saat itu guru piket Pak Sunario, Ah. mau kemana? Pulang. Kepala saya pusing Pak gitu. Oh nanti saya bikinin surat izin. Iya Pak. Dia ngambil bolpen, saya pulang aja. Iya bener. Itu salah satu cerita legenda tuh. Dok. Iya. Itu yang bikin menghebohkan Gigi waktu itu. Akhirnya saya dipanggil Pak wali kelas saya. Siapa tuh? Polio. Oh iya. Oh, Ya kalau sekolah itu pakai koyok di sini. Mungkin udah pusing dengan hidupnya, tambah pusing lihat saya dia. Saya dimarah-marahin sama dia. Kamu mau jadi apa? Saya jadi mau jadi manusia Pak. Gitu. Terus ngapain Mas Betasan? Saya kan dikasih jahe ya. Polos tapi nyari selamat ya. Iya. Bawa temen. Si Jaya saya tanya, karena lu pasang, dia ada kesehatan juga orang tuh. Tetapi waktu di sekolah saya sempat masuk, ingat gak Kim? Dia masuk, saya ngumpet di bawah kolong meja jadinya. Saya belajar tetap belajar, saya di kolong meja gitu. Ya itulah kenangan saya tuh di gitu. Itu gara-gara dari kelas tahu masang duluan dia, masang di luar rame-rame. Dia emang Sebelum dia masuk dia udah pasang, katanya kelas 1 udah masang, kata si Jaya gitu. mengingat Pak Sargianto itu ya memang di satu pertama guru matematika, kedua guru killer, Killer, gitu ya. iya. Sama lagi waktu itu kita ikut kegiatan PON ya. Oh, Kegiatan bintang PON ya, ngerampok. bintang ngerampok ini Betul, untuk betul. mengisi acara PON. Iya. Sampai kita juga nggak dikasih masuk pelajaran dia kan akhirnya Iya, gara-gara kita iya, latihan terus. Iya betul, dia kesel. Iya, akhirnya grup kita dia atau grup kita yang latihan kita ngerampok itu tidak boleh ikut pelajaran beliau. Iya, Karena iya. menurut beliau ini yang lebih penting pelajaran, tapi kalau kita kan ini mewakili sekolah, Iya. jadi sudut pandang berbeda. Kita atas nama perwakilan sekolah membawa nama baik sekolah. Kan kepilih nggak semua di Jakarta banyak loh sekolah. Iya, Sekolah iya. tinggi yang dipilih kan. Iya. Sekolah baru pula. Iya. Kata pertama ya. Iya. Bulan apa belum populer saat itu gitu kan. Tapi itu ya mungkin kalau Pak Sarjanto mungkin ikut prosesnya kita ngerasain Bintang Rampak, apalagi waktu kita arah ke Jakarta Timur, Gor Rawamangun. Iya. Kalau dia tahu bisa mungkin mati mendadak, orang bisa dikepung sama anak STM. Iya, iya. Itu perjuangan kita ikut ya? Ikut. Oh iya. Iya. Itu kita kalau nggak salah, hasilnya kita dapat sendal gunung sama habis 40.000. Duit tas dulu, kaos gitu Iya. kan, kali gitu. Dan gayanya waktu itu tuh kita kan dulu suka main hobi biliar di Gintung. Iya gitu. Jadi habis gajian pada main di situ tuh. Iya. Dari Hajatan pagi dia. sampai tutup, sampai yang jaga nyerah. Lagi gaya-gayanya tuh, itu pulang kan ya. Cek, kalau lu masih ingat nggak 2 orang ini waktu dulu di Gigi? Kagak inget gua mah. Iya, siapa yang paling lu inget deh? Cek? Dari alumni Gigi. Dari seangkatan, teman seangkatan. Iya. Yang di ya di Paling Gigi semua, berkesan, di ya. Gigi semua. Kan ada anak TN, ada anak TU, ada anak KK. Atau teman sekelas lu dah cek. Iya, yang paling dekat sampai sekarang, kalau nggak yang paling lu inget lah. Ya itu pelis doang itu. Tetangga lu. Tapi didolakan cewek-cewek dulu. Iya, iya. Terutama yang paling dia inget keneknya 102. Kuantas Bima. Dia yang bayar dia. 102. Lubang terus kan. Alam bilang ditanyain ongkos-ongkos belakang pak, belakang mas gitu kan. Gimana belakang nggak tahu depan. Oper-operan ya. Turun iya, itulah. Ya, Ternyata lu dari muda emang taktiknya banyak ya. Akal pakai. Tapi memang waktu itu basis Cirende, Pondok Cabe paling banyak di Gigi. Banyak. Nggak ada yang ngalahin tuh. Jadi kalau mulai dari Ciputat, Pondok Cabe, Pondok Cabe Di Cirende, dalam paling banyak apa dulu masalah.
Radal ya. Ya Radal sama Cirende. Iya. Basisnya. Basisnya paling Basisnya, banyak. iya. Heeh. Itu oh iya, dulu berangkat sekolah di mana? Ya dulu berangkat sekolah kira-kira mandi habis buletin malam kali ya. Jam 6 udah bilang mau center Ya, dong. habis buletin malam kan kita di sini jalan jauh loh ke depan itu, ke jalan raya itu. Perjuangan banget saya itu masuk sekolah gitu ya. Bayangkan Jalan kaki dah. saya bangun sebelum subuh, Ah. subuh jalan kaki ke depan untuk mendapatkan Satu masuk angkot. Ternyata angkot saat itu masih jadi favorit. Nggak seperti saat ini gitu loh angkot. Iya, iya, Anak iya. sekolah nggak perlu naik dulu. Bisa nggak? Gua dulu Dena zaman piringan dulu. ya? Iya. Asal ada angkot dilewatin anak sekolah. Ya. Jadi dari rumah ini Ya. jalan ke depan. Jalan ke depan Iya, sana, depan. kecirin deh itu. Masa? Iya. Malah jalannya becek. Ada ojek, nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Jauh banget ya? Jauh lumayan. Nah, makanya Ada barangan nggak? perjuangan banget. Kasihan banget ini. Ada barangan gitu? Ada barangannya waktu itu. Siapa? Rijal, angkatan kita Rijal. Heeh. Makanya kita nebeng-nebeng. Kebetulan mobil PPD itu tadi story-story. Iya, gitu. iya, 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 iya. Iya, betul. Pasar. Itu, iya. Ah. Itu mobil apa? Untuk mekanik. PPD ya. Baik hati untuk niat tuh dia tuh Ngangkut. mobilnya. Jadi mau menerima Bayar nggak anak-anak sih? sekolah. Bayar. Berapa? 100. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.